Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya soleh-soleha? Sehat ya? Alhamdulillah. Kemarin kita masih SD, kalian masih SD, hari ini kalian sudah menjadi anak SMP. Welcome to SMP B. Anak soleh dan soleha, ketemu kita dalam Al-Quran pelajaran keempat, yaitu kita sekarang sudah mendapatkan bukunya, buku Al-Quran kita. Materi pertama Al-Quran kita adalah tentang ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Al-Quran yang sudah disepakati oleh para ulama. Ya, kita mau belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah hukum yang memang sudah disepakati oleh para ulama. Di antaranya, apa itu hukumnya? Hukum mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah ya, seperti kita tahu fardu kifayah ini merupakan menjadi hukumnya adalah fardu kifayah, di mana kalau sudah ada satu orang yang mempelajari ilmu tajwid ini berarti sudah gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Tidak semua orang harus memiliki kemampuan untuk mempelajari ilmu tajwid, tapi belajar cara membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid itulah yang menjadikan fardu semua manusia. Dan sudah seharusnya ketika kita ingin mencari keridhaan Allah, maka kita membaca Al-Qurannya harus sesuai dengan kaidah. Di antara keistimewaan kita mempelajari ilmu tajwid ini, yaitu kita mempelajari Al-Quran sesuai dengan kaidahnya dan dia mendapatkan derajat yang tinggi. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'asafaratul kiram barah. Siapa yang ingin posisinya nanti bersama dengan malaikat, maka dia adalah orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran. Bahkan dibilangnya dalam dia menjadikan syafaat di hari kiamat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Pelajarilah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan menjadi sahabatnya. Dalam suatu kisah dinyatakan, ketika di dalam kubur nanti kita ditanya oleh malaikat, ada seorang sahabat yang senantiasa mendampingi kita. Ketika ditanya, siapa kamu? Aku adalah sahabatnya si fulan ini. Dia selama di dunia, dulu menjadikan aku kawannya, senantiasa membaca aku. Sebagaimana seorang sahabat senantiasa berdekatan, maka ketika di dunia dia berdekatan dengan Al-Quran. Maka Al-Quran nanti akan datang kepadanya, menjadi syafaat, menjadi penolong dia di hari kiamat. Di dalam hadis dikatakan juga merupakan amal yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Siapa yang menjadi orang yang terbaik? Siapa yang ingin menjadi orang yang terbaik? Adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jika kita bukan seorang guru yang bisa mengajarkan Al-Qur'an, maka kita adalah orang yang belajar Al-Quran. Posisinya sama-sama menjadi orang yang terbaik. Nah, ketika kita sekarang mempelajari tajwid, alhamdulillah kita termasuk insyaallah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang terbaik. Dinyatakan juga mendapatkan sakinah dan rahmat. Dalam hadis yang lain dalam surat yang lain dikatakan innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang sudah istiqomah mengatakan inilah Tuhanku, maka dia mengikuti perintah Tuhannya, dia merasa istiqomah terus menjalankannya, maka malaikat akan turun kepadanya, memberikan ketenangan kepada mereka. Bahkan mereka dijanjikan, kalau kita mau mempelajari ini salah satunya sebagai amal soleh, ingat, ganjaran kalian adalah syurga. Siapa yang tidak mau keindahan? Di dalam syurga semuanya adalah janji-janji banyak kenikmatan. Ada sungai madu, terbayangkan kepada kita sungai madu. Ada sungai susu, terbayangkah kepada kita sungai susu seperti apa? Kalau susu saja kita taruh di dalam gelas, kita tinggalkan seharian,
basi pastinya. Bagaimana Allah menciptakan kolam susu? Subhanallah. Seindah apa? Kita lihat pemandangan-pemandangan begitu indahnya. Banyak sekali fotografer menampilkan pemandangan-pemandangan indah. Baru kita lihat tampilannya saja sudah begitu indah. Bagaimana dengan surga yang menjanjikan keindahannya tidak bisa dibayangkan oleh pikiran dan akal kita. Subhanallah. Keistimewaannya juga mentadaburi Al-Quran dan merenungkan Al-Quran. Dengan mentadabur, merenungkan Al-Quran, maka kita mendapatkan kalimat-kalimat hikmah yang begitu bijaksana. Dan kalimat-kalimat hikmah ini bukan turun dari orang yang bijak, yang sudah pintar mempelajari ilmu, tetapi Sang Maha Pintar. Siapa Sang Maha Pintar? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kata-kata yang diturunkan dari Allah, firman Allah. Maka kalimat-kalimatnya di sini banyak meneguhkan keimanan kita, banyak memantapkan kehidupan kita. Ketika kita ingin menjadi orang semangat, maka bukalah Al-Quran ini. Ini adalah buku motivasi. Ini adalah buku sejarah. Bagaimana mengisahkan berbagai macam perjalanan-perjalanan, kisah-kisah para rasul menghadapi berbagai macam rintangan kehidupan. Kita akan temui di sini dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah menghafal Al-Quran. Tidak ada kitab-kitab yang bisa dihafalkan seperti Al-Quran. Tetapi Al-Quran sebagai kitab suci yang datang sebagai penyempurna, maka ini adalah kitab pelengkap. Mengapa kitab pelengkap, nak? Yang namanya pelengkap pasti lebih sempurna. Nah, benar sekali Al-Quran ini dinyatakan oleh Allah sebagai pelengkap. Ini adalah akhir Rasulullah diturunkan mukjizatnya Al-Quran menjadi khatimul anbiya, menjadi penutup para nabi. Maka Al-Quran ini adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Al-Quran ini, hanya Al-Quran inilah yang bisa kita hafal. Allah berfirman, Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami juga yang akan menjaganya. Al-Quran ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara banyaknya para menghafal Quran. Bagaimana banyaknya sekarang metode-metode cara menghafal Quran. Semuanya tumbuh generasi-generasi yang berusaha menampilkan cara menghafalkan Al-Quran dengan mudah. Salah satunya dengan gerakan. Kita ingat gerakan yang sebelumnya, mungkin kalian ada yang pernah lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung. Posisi berlindung adalah seperti ini. Biasanya orang-orang berlindung seperti ini. Minasyaitonir rajim. Ini adalah simbol bahwa setan itu diusir, maka seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang memberikan rahmat. Senyum itu adalah rahmat. Kita senyum kepada orang, Allah pun ketika membuat orang tersenyum, mendapatkan rezeki, maka manusia banyak yang tersenyum. Ar-Rahim yaitu adanya rasa, gerakannya seperti ini, adanya rasa ketenangan di dalam hati kita, di dalam batin kita, karena Allah lah sang pemberi ketenangan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Al-Quran ini adalah merupakan penerang buat kita. Ini adalah petunjuk untuk kita. Maka sudah sepantasnya kita mengikuti jalan perintah yang ada di dalam Al-Quran ini, karena ini adalah petunjuk dan jalan kita yang akan membawa kita menuju jalan yang lurus dan menuju keselamatan. Oke, semoga Allah meridhoi kita semua. Kita cukupkan materi pertama kita dalam bab Al-Quran ini. Aku akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.